Terus juga ya kalau saya bukannya hanya di sini, iya. Nah, iya, orang jauh, iya, banyak kalau yang bahagia, kalau yang satu jangan mau dari sini. Cuman kan tadi kita ini perasaan itu benar-benar sulit ya untuk nah orang tuh mudah-mudahan pelan-pelan ya. Ngaji di sini nanti kita lanjut lagi ya. Banyak kita tentang apa rumah tangga. Namanya ada kitab Uqul Zain. Iya, itu ada tentang rumah tangga, hak suami kepada istri dan istri terhadap suami. Ini banyak yang nanti termasuk Al-Faqih sendiri ya belum tahu yang punya nikah ya udah nikah aja emang biasanya begitu kalau santri godaannya. Wih syahwatnya gede ya kalau nggak santri yang tahu aja. Bidin mau nikah? Hah? Belum kan? Iya. Orang kalau begitu begitu. Iya yang harus subhanallah. Iya. Padahal itu bahasa apa ya? Bahasa fikinya bisikan setan. Bahasa tasawufnya dari nafsu. Tapi bahasa hakikatnya kita lagi dilatih aslinya. Sama Gus Dur itu lagi dilatih. Sampai di mana kesabaran kita? Sampai di mana kita bisa menaklukkan daripada nafsu kita tadi? Itu Al-Faqih ya, tapi dulu itu untuk godaannya memang harus luar biasa. Insyaallah apalagi yang alim yang bening gitu kan. Terus juga jangan jadi halangan ajak hari Minggu ya, tidak alim di sini juga ya, selain di malam Jumat. Ya insyaallah ya. Zaman fitnah sampai digambarkan ketika antum kayak kita di sini enak nih bisa ketawa-tawa ya, kita bisa seneng, tapi ketika kita di luar udah macam-macam karena tadi diibaratkan seperti serigala banyak, kita jalan sendirian gitu.
Lah siap-siap antum diterkam. Tapi kalau kita kumpul, biasanya serigala juga dia ada pertimbangan buat nyerang kita. Baik di dalam diri kita, nafsu kita, ya bisikan setan kita. Ya. Artinya jangan keluar dari majelis taklim gitu. Lah orang yang udah tahu zaman begini, terus menjauhkan dirinya dari majelis taklim, jauh daripada rahmat Allah, ini udah tanda. Siap-siap antum digerumutin sama serigala. Kalau lagi bahas nasab ya. Nah, kita dari dulu kagak pernah ya ngaji begini bahas nasab ya. Antum makhluk, anak makhluk ya. Apa saya di luar bahas nggak ada kita kalau habis nggak ada ya. Antum menghormati ahlan sahlan enggak juga. Ya. Karena bahas tauhid ini belum masuk kepada ranah tadi, ranah daripada tentang membongkar sunnah-sunnah Nabi ya, yang ditinggalkan Nabi itu belum masuk. Kita memahami Tuhan yang sesungguhnya itu. Makanya saya di luar itu komitmen betul ya. Dari zaman Biji Bitung itu TWI waktu itu hari Minggu buka sama dia nggak pernah. Makanya kalau dulu makanya ngeliat hari Husain bingung. Akhirnya rantai, lepis, iya. Kalau dulu jangan periuk ya, karena memang ini kan belum masuk hukum ya. Tapi jangan ditiru sekarang, ini buat hikmah. Beliau melakukan sampai segitunya, sampai pakai kalung salib, sampai pakai kalung bukan. Nah ini sampai Nasrani paham bahasa kami bukan? Iya. Bekul, enggak, iya. Bek bekher, paham maksudnya. Diberiuk ke Nasrani, diberiuk sampai segitunya. Iya. Nah ini bukan sedikit kisah beliau ya. Artinya kalau bicaranya mau ngaji fokus ini lepaskan dulu diri kita. Mau habibnya, mau kiainya, ya mau ulamanya, mau bicaranya imam di masjidnya, lepasin dulu. Kalau seandainya masih ada hijab itu jangan harap ilmu ini masuk netes ke dalam hati. Yang ada apa? Hijab. Anak udah ceramah sana kemari dia, apalagi, ansopnya 15 juta, dibilang ngaji begini ya, turun derajat, iya, turun derajat. Jangankan ente, iya, yang ulama iya, yang anak habibnya aja, singit terus ngaji begini, iya. Ya karena kita tadi bahasnya ya antara makhluk dengan Tuhan, antara abid dengan ma'bud. Nah, itu dua ya. Ini kita fokus kepada tadi yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti punya persifatan. Setiap ada nama mesti ada sifat. Antum nanya umpamanya air, ngomong air, ya harus mengerti air. Gitu. Air itu yang bening, ya. Air itu ya yang bening. Contohnya air minum nih, yang bening, ya kan? Terus yang bersih. Tapi kalau dikasih air bocor, nggak sepakat. Nah, ini berarti kita sudah masuk dalam sifat yang ke-4. Ya, mukhalafatul